Oke, shalom semuanya. Tajuknya tujuan hidup. Jadi kita tadi sudah mengetahui tentang ciptaan baru ya. Terus berikutnya adalah tujuan hidup. Nah jadi ada dari awal pelajarannya tadi yang dibawakan oleh Sis Chelsea, ada hal yang bagus lah yang dia mengatakan ada jenama banyak, ada sabun, ada shampoo, betul ya? Oke, nah saya mau mulaikan dengan pertanyaan nih. Kegunaan sabun itu apa ya? Apa? Melempar maling. Benar nggak? Benar nggak? Boleh melempar maling, tapi tidak sasaran kan ya? Bukan kegunaan sebenarnya. Oke. Kegunaan shampoo? Rambut. Oke. Kalau kamu cuci baju guna shampoo kah? Tidak ya, betul ya. Oke, betul ya. Jadi semua udah pintar nih. Oke, pertanyaan berikutnya. Seorang atlet, ya. Jadi seorang atlet yang berlari dengan 100 meter, dia akan melari menuju ke ribbon, apa tidak? Ya. Kalau dia berlari ke belakang, ya sesat ya, betul ya. Kalau kanan kiri juga sesat ya, betul ya. Oke. Nah, jadi tujuan yang hidup yang saya mau bagikan yang terlebih dahulu itu adalah hidup kita itu perlu ada tujuannya. Oke. Jadi kalau kita tidak punya tujuan, sama halnya sabun diciptakan untuk membersihkan badan ya. Jadi kamu tidak melempar maling dengan sabun ya, betul ya. Oke, jadi sama halnya kalau seorang atlet ketika mereka berlari, mereka akan berlari menuju ke garis akhir gitu. Jadi kamu tidak akan lari kemana-mana gitu. Kamu tidak akan melihat yang di Olimpik itu larinya tiba-tiba ke kanan, ke jalur yang lain. Tidak akan gitu, karena yang pasti mereka tidak akan menang lah ya, oke? Nah, jadi di sini adalah tragedi yang terbesar dalam hidup ini bukanlah kematian, tapi tragedi terbesar dalam hidup ini adalah hidup tanpa tujuan, ya. Jadi kita diciptakan Tuhan untuk suatu tujuan, oke? Apa tujuan itu? Nah, kita akan belajar lebih banyak dari sini. Berikutnya, oke. Apa yang menjadikan? Let's skip this one. Oke, apa tujuan kita diciptakan di dunia ini? Oke, kita buka di Efesus 2 ayat 10. Ada juga di buku. Oke, mari kita, saya mengajak kita untuk sama-sama membaca ini. Oke, dalam kiraan 3, 2, 1. Karena kita ini buatannya, dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah disediakan terdahulu oleh Allah untuk kita lakukan. Nah, jadi di sini sangat jelas firman Tuhan itu menyatakan bahwa tujuan kita untuk melakukan perbuatan baik. Jadi setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita adalah ciptaan baru. Tapi apakah arti ciptaan, kalau kamu menjadi ciptaan baru, apakah kamu masih mencuri? Apakah kita masih berbohong? Apakah kita masih menggosipkan orang? Oke, lebih naik level ya. Apakah kita masih meragukan diri kita? Mungkin kita masih ya meragukan diri kita, kurang percaya diri, masih takut. Tapi hal yang perlu diketahui adalah kita adalah ciptaan baru dan kita punya tujuan untuk melakukan perbuatan baik. Jadi kalau kita punya tujuan untuk melakukan perbuatan yang baik, kita ada nih potensi Kristus di dalam kita memampukan kita melakukan pekerjaannya Tuhan. Setuju? Setuju, oke. Nah, berikutnya. Oke, tujuan hidup kita di dunia yang pertama-tama adalah kita memuliakan Allah dengan tubuh. Betul ya?
Saya akan membagikan satu firman Tuhan, kenapa dengan tubuh. Oke, ini saya baca dari Matius pasal 9 ayat 17. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantung yang baru pula. Dan dengan demikian, sebentar ya. Oke, betul. Ya, tapi dengan anggur yang baru disimpan orang dalam kantung yang baru, begitu pula dengan kantung anggur yang lama. Oke, anggur lama tidak akan disimpan pada kantung yang baru. Kenapa? Kantung itu akan rusak. Pasti akan rusak. Dan ayat berikutnya adalah, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Jadi anggur baru dengan kantungnya juga terpelihara. Kedua-duanya. Sama halnya ketika kita menjadi ciptaannya Tuhan, berikutnya itu adalah kita perlu hidup dengan Tuhan. Kita perlu hidup dengan tujuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Maka kita akan terpelihara juga. Betul ya? Nah, jadi disitulah di sini yang poin pertama itu adalah memuliakan Allah dengan tubuh ini. Jadi tubuh kita perlu jaga. Tubuh kita tidak boleh melakukan ya dengan kita tidak boleh melakukan dengan hal-hal yang tidak kudus. Contohnya kita memaksakan diri kita untuk ya nonton K-drama sehingga pukul 24. Saya dulu juga seperti itulah. Jadi kita sama-sama pernah lah ya, oke. Tapi setelah itu kita sudah bertobat. Jadi kita tidak menyiksa tubuh ini lagi, oke. Dengan juga dengan kita juga tidak akan pergi mencuri. Kita juga menggunakan lidah dan bibir kita untuk tidak berkata-kata bohong. Untuk tidak berkata-kata yang gosip. Oke, yang gosip jujur ya buat saya agak susah lah untuk bertobat pada masa itu, bertobat dan berubah gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan memampukan. Oke? Nah, yang berikutnya, persekutuan dengan Allah, mengenal dan mengalaminya lebih penting daripada apa yang boleh saya lakukan untuk Allah. Oke? Nah, jadi di sini sebenarnya Tuhan tidak fokus kepada apa yang boleh kamu lakukan untuk Tuhan. Tuhan tidak fokus sama itu. Tapi Tuhan lebih fokus, lebih tertarik kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi dia mau kita mengenal dan mengalaminya. Maksud dari mengenal dan mengalaminya apa di sini? Kira-kira ada yang boleh bagi tips jawaban? Mengenal dan mengalaminya seperti apa? Dari kesaksian Brother Yu mengalaminya secara luar biasa ya. Saya tahulah mungkin tidak semua orang mengalami hal itu gitu. Tetapi ada satu hal yang sangat sederhana dan sangat senang, yaitu kamu membaca firman Tuhan. Benar ya? Membaca Alkitab itu adalah hal yang paling senang. Mengenal Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Mau belajar bersabar, baca firman Tuhan. Mau belajar memanage stres, mungkin lebih tepatnya gini, belajar untuk tidak khawatir. Ya. Baca firman Tuhan. Tuhan menyatakan dia memelihara bunga yang di taman. Apalagi kamu. Benar ya, kita bukan bunga di taman, walaupun ya sebagai perempuan kita suka dibilang cantik seperti bunga gitu. Tapi ya kita manusia kita lebih dikasihi Tuhan daripada burung-burung di luar daripada bunga-bunga yang di taman. Setuju? Oke. Nah, yang poin ketiga, kita diciptakan untuk menjadi berkat dan bukan beban. Oke. Saya pernah bertemu dengan kawan saya, dia cukup tidak sukalah dengan orang Kristen. Gitu. Jadi saya pernah bertanya dengan dia, kenapa kamu tidak suka dengan orang Kristen semacam itu kan? Sebenarnya saya juga Kristen, dia cakap. Terus dia cakap satu hal, orang Kristen tuh
tidak melakukan apa yang mereka nyatakan dalam Alkitab. Mereka boleh berkhotbah, tapi tiada yang dilakukan macam itu. Terus pada masa itu saya cukup terkejut lah dengan apa yang dia katakan. Jadi sebenarnya saya juga cukup memahami apa yang dilalui oleh orang itu, dan itu pada masa itu saya tidak tahu macam mana mau menjawab dia macam itu. Jadi saya hanya just percakapan tuh tamat pada masa itu dan saya tidak bagikan jawaban. Tapi satu hal, selama pertemanan saya dengan dia itu saya pulang, saya berdoa pada Tuhan, itu suatu perkataan yang saya tidak jawab bukan karena saya tidak tahu jawabannya, tapi saya tidak dapat menjawab karena saya sendiri juga tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi that's why kenapa itu jawaban itu tidak keluar dari mulut saya. Dan saya pulang dan saya berdoa pada Tuhan, dan puji Tuhannya Tuhan memberikan kesabaran lah kepada dia. Kesabaran, dan dia banyak membuat remarks perkataan-perkataan yang cukup tajam tentang kekristenan, dan dia tapi dari sana saya bisa semacam itu ya, oke. Ya ada yang kurang lah dari saya gitu, mungkin saya kurang bersabar, mungkin saya kurang cepat marah semacam itu. Dan masa itu saya mengalami suatu case dengan dia, dan jadinya hubungan kita sangat tegang gitu. Dan saya bercakap dengan dia, dan saya hari itu saya memberanikan diri untuk bertemu dengan dia, dan saya bercakap dengan dia, oke, satu hal yang saya kurang suka dari kamu. Jadi saya buat daftar gitu, list 1, 2, 3, 4, 5 panjang list saya. Saya begitu dengan dia, saya kurang suka kamu terlalu controlling, kamu terlalu demanding, itu penuh lah gitu. Saya beritahu dia. Terus dia cakap, kenapa kamu tidak pernah bagi tahu saya selama ini? Saya cakap, dan saat itu saya menyadari satu hal. Saya cakap, saya mau jadi sempurna di mata kamu sebagai orang Kristen. Terus sebenarnya dia masih belum terima Tuhan ya. Terus dia cakap, sebenarnya kamu tidak perlu jadi sempurna seorang Kristen. Tidak payah, dia cakap. Selama ini kamu cukup sabar, cukup mendengarkan banyak dari saya, dan kamu tidak menghakimi saya. Sesederhana itu jawaban dari dia. Dan dia bukan orang Kristen. Gitu. Dan selepas itulah yang terjadi pada hari itu, masa itu. Dan saya puji Tuhan sampai hari ini kita masih berteman, dan saya juga sempat bertanya dengan dia setelah bertahun-tahun, kenapa ya kamu sampai hari ini masih belum terima Tuhan, apa yang menjadi halangan kamu? Jadi saya sudah tebal muka lah, saya tanyakan saja seperti itu, dan dia hanya senyum-senyum saja, tapi dia menikmati hubungan friendship dengan saya lah. Dan dia cakap ada satu hal yang baru, dia cakap dia cukup menikmati sharing dari saya ketika menguatkan dia pada masa dia stres. So kembali lagi, peranan kamu sebagai ciptaan yang baru, punya tujuan hidup untuk berbuat baik. Apakah kamu menjadi berkat atau menjadi beban atau juga menjadi batu sandungan? Oke, saya tidak menghakimi setiap dari kita di sini ya. Oke, tapi saya mau kita bertanya pada diri kita sendiri. Jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada Tuhan, apa yang kita alami, apa yang kita lakukan kepada orang lain. Bagaimana kita merespon kepada orang lain? Adakah itu membantu orang itu atau malah menjadi beban? Atau malah dia sebenarnya mau datang ketemu dengan Tuhan tapi jadinya
terhalang. Oke? Dipikirkan. Oke, berikutnya. Oke, dari karya penciptaan, oke, kemuliaan Allah itu yang pertama tuh dari penciptaan, persekutuan dengan Allah dalam kemuliaannya dan penyembahan kepada Tuhan. Nah, yang seperti tadi Sis Chelsea ada bagikan pertama-tama di kitab Kejadian pertama itu, kita diciptakan serupa dengan rupa Tuhan. Betul ya, setuju ya? Oke, kalau ada yang kurang setuju, ada yang merasa evolution dari monyet atau ada dari yang Big Bang teori, apapun itu, boleh bertemu dengan Brother Tama di belakang sana. Oke, kalau kamu tidak, oke, tidaklah. Sebenarnya sederhana saja. Begitu kamu buka Alkitab, di halaman pertama, di buku pertama kitab Kejadian pertama itu sudah menjelaskan. Itu akan menjawab pertanyaan kamu, oke? Jadi, oke. Tapi kalau mau mendapatkan pencerahan lebih banyak, boleh cari mentor kamu ya. Mentor kamu kan ada di meja kamu sendiri ya, oke? Oke. Nah, jadi pencipta kita diciptakan serupa dengan image-nya Bapa dengan tujuan, ya tujuannya supaya kita juga bersekutu. Kita menyembah Tuhan. Oke. Setiap dari kita tuh ada waktu Tuhan ciptakan kita, ada ruangan di dalam hati kita, itu yang memang sengaja Tuhan taruh, oke, tempat itu hanya Tuhan yang ada. Makanya kenapa orang yang belum mengenal Tuhan, belum menerima Tuhan akan merasakan kekosongan. Oke, dan karena hanya ada tempat itu ketika kamu menyembah Tuhan bukan hanya menyanyi saja ya di depan atau di gereja, tapi ketika kamu di rumah, di tempat kerja kamu menyembah Tuhan sesimpel, wah Tuhan ketika kamu bekerja, mau curi tulang nih, gitu. Sorry ya kalau ada yang merasa tersinggung ya. Mau mencuri tulang nih, terus berasa akan ada masa break nanti, akan ada masa rehat nanti. Ya sudahlah, masa rehat saja baru saya lepak lah. Sekarang saya kerjakan apa yang boleh saya kerjakan sekarang. Kerja. Terus masa berhat. Itu adalah salah satu penyembahan. Benar ya? Dengan kamu bersekutu pada Tuhan. Kalau kamu merasa, aduh saya mau gosip nih sama teman saya, sama kawan saya mau gosip nih. Tapi kamu berkata, saya tahan ini mulut. Nah itu adalah salah satu karena kamu tahu gitu ketika bergosip, itu kamu akan merusak hubungan kamu dengan kawan kamu. Kembali lagi apakah kamu mau jadi berkat atau kamu mau jadi beban. Oke? Nah, yang kedua kejatuhan. Dosa menyebabkan persekutuan rusak dan manusia terpisah dari Allah. Ini saya tidak akan bercakap banyak karena sebelumnya juga di session sebelumnya ini sangat jelas lah, sangat clear kalau dosa itu menyebabkan kerusakan. Kita terpisah dari Tuhan karena dosa. Oke? Solusinya adalah korban pendamaian melalui darah Kristus. Oke, dosa, penalti dari dosa itu adalah maut, kematian ya. Ya betul ya. Nah, jadi satu-satunya cara pada perjanjian lama itu korban bakaran itu banyak ya persyaratannya. Banyak, mesti inilah, mesti bersih lah, mesti dicek lah sama high priest, sama ketua imamnya. Tak boleh ada bercacat celah sedikit pun. Kalau ada satu stain yang hitam macam tuh, kena reject, kena bawa lagi satu korban yang baru macam tuh. Tetapi Yesus Kristus adalah satu-satunya korban Tuhan yang sangat sempurna. Dan dia hanya perlu satu korban, dan itu yang menyelamatkan kita. Hanya perlu satu saja, yaitu Tuhan Yesus. Jadi ketika kita jatuh kepada dosa, manusia jatuh kepada dosa, solusinya adalah Tuhan Yesus. Dia mati supaya kamu hidup. Dia mati supaya kita didamaikan dengan Allah. Dan
Terakhir, misi Yesus Kristus adalah berita baik yang disebarkan. Nah, setelah kita mendapatkan keselamatan itu, Tuhan Yesus mengirimkan 12 murid dia, gitu ya. Mengirimkan 12 murid dia, di mana 12 murid ini ya mereka memuridkan, mereka menyebarkan kabar gembira, mereka memberitakan bahwa Tuhan adalah juru selamat dan Mesias. Betul ya. So, itu adalah misi Yesus yang juga diberikan kepada kita sebagai anak-anaknya untuk menjalankan misinya. Dan bukan hanya Tuhan memberikan misi saja, tapi Tuhan juga mencurahkan Roh Kudus Dia kepada kita semua supaya kita mampu melakukan pekerjaan misi Tuhan. Oke? Ya. Nah, di sini ada 2 ayat yang mau saya bagikan. Kita sama-sama baca ya. Oke? Kita baca yang pertama dulu dalam Kiraan 3, 2, 1. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sentiasa sampai pada akhir zaman. Nah, jadi sudah tahu ya tujuan hidup kita, apa yang perlu kita lakukan dalam hidup kita sebagai karya penciptaannya Tuhan. Nah, Oke, di bagian ini, kenapa Tuhan menyelamatkan kita? Satu hal kita helpless lah, kita tidak dapat menolong diri kita sendiri. Oke, kalau sudah melakukan dosa, ya saya percaya kita semua di sini termasuk saya, kita tidak hanya melakukan dosa 1 kali. Kita melakukan dosa banyak kali ya, bahkan kita belum bercakap tentang dosa, variasi dosanya, misalnya 1, 2, 3. Tapi dosa 1 pun juga mungkin ada dari kita mungkin masih struggle, kita mungkin masih bergumul untuk macam mana ya saya boleh menang dari dosa ini gitu. Nah, jadi kenapa itu disitulah kalau kita masih mengikuti perjanjian lama, saya rasa kita sudah banyak ya populasi manusia di sini, dan kita pasti akan kekurangan makanan karena semua binatang akan jadi korban bakaran, benar ya? Oke. Nanti kita tidak makan babi jadinya ya. Oke, maafkan saya. Oke. Nah, kita semua mencintai binatang satu itu, sangat cute. Oke. Nah, jadi Tuhan Yesus yang turun ke bumi ini sebagai manusia dan juga sebagai korban bakaran, dan dia menyelamatkan kita semua. Oke, dengan menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita juga akan menerima hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah pewahyuan Allah itu adalah melalui Alkitab. Oke. Allah menyatakan rancangannya bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada pribadi, tetapi kepada seluruh dunia. Jadi kalau di sini kamu boleh bertemu dengan orang-orang dari suku yang berbeza, karena ya Tuhan datang kepada kita, dan saya percaya dari sini kita semua boleh mengenal Tuhan Yesus, boleh menerima Tuhan Yesus. Pasti ada kawan atau saudara kita yang berbagi tentang Tuhan Yesus, berbagi tentang keselamatan. Ada yang menginjili kita. Benar ya di sini? Yang pernah dipaksa temannya datang ke CG, boleh angkat tangan?
Oke, ya saya juga awalnya saya juga dipaksa dan masuk CG lah semacam itu. Tapi setelah masuk ya saya jadinya sangat suka. Jadi I'm hooked forever. Saya jadi saya sekarang cukup setia di CG lah, dan ya my CG leader is at the back there. CG leader saya ada di belakang sana. Oke, berita. Oke. Alkitab itu ada yang memberikan kepanjangan ini, Bible Basic Instructions Before Leaving Earth. Dalam terjemahan bahasanya, arahan asas sebelum meninggalkan bumi. Pencipta kita tadi siapa? Tuhan Yesus. Oke. Jadi ketika diberikan Bible diberikan Alkitab ini adalah semua arahan, semua asas, manuals. Jadi cara penggunaan, cara melakukan, cara menjalani hidup, semuanya ada dalam Alkitab. Oke? Apapun yang kamu lewati, cabaran apapun yang kamu hadapi, semuanya kembali lagi kamu boleh merujuk kepada Alkitab. Makanya penting untuk kita baca Alkitab, dan penting untuk kita baca kitab Kejadian sampai ke Wahyu. Semuanya ya, bukan hanya Kejadian dengan Wahyu saja gitu, yang tengah-tengah tidak dibaca, oke? Semuanya, oke? Pastikan baca Alkitab hingga selesai. Nah, oke, ketentuan Allah menentukan kita untuk menjadi, mari kita sama-sama baca di Efesus pasal 1, 4-5 hingga 9. Kita baca sama-sama ya, 3, 2, 1. Sebabnya Dia telah memilih kita dalam Kristus sebelum dunia ini dijadikan, supaya kita suci dan tidak bercela di hadapannya. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari mulanya untuk diangkat sebagai anak oleh Yesus Kristus kepada dirinya, menurut keredaan dan kehendaknya. Dia memberitahu kita rahasia kehendaknya menurut keredaannya yang sudah ditentukannya dalam Kristus. Nah, jadi menurut keredaan dan kehendaknya itu ya saya notice ada beberapa orang Indonesia di sini. Jadi keredaan itu adalah kerelaan. Ya, kerelaan dan kehendak Tuhan. Nah, jadi kembali lagi Alkitab itu adalah semua rahasia kehendaknya Tuhan. Itu semua diberikan kepada kita, diberitahukan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan tidak sembunyi-sembunyi. Tuhan mau kita tahu supaya kita dapat hidup suci dan tidak bercela. Karena kita menjadi ciptaan baru, kita sudah bukan lagi kita yang dulu, tetapi Allah Bapa melihat kita sebagai anak. Tuhan, ketika Allah Bapa melihat kita, Dia melihat Yesus Kristus di dalam kita. Oke? Nah, yang terakhir adalah pelayanan pendamaian. Nah, jadi apa tujuan hidup kita sekarang? Itu ada ditemukan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 hingga 18. Yuk kita sama-sama baca lagi. 3, 2, 1. Sesiapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Hal-hal lama telah lenyap dan segala-galanya baru. Semuanya datang daripada Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Kristus dan mengamanahkan kepada kami tugas mulia untuk mengusahakan pelayanan pendamaian itu. Oke, nah jadi setelah kita menerima Tuhan Yesus, what's next? Apa berikutnya? Berikutnya adalah kita menjadi agen pendamaian. Selalu ikut dalam pelayanan pendamaian. Oke, saya akan menutupi sharing saya hari ini dengan suatu kesaksian dari saya. Mungkin yang sudah pernah dengar ya sudahlah gitu, dengar lagi ya. Oke, nah jadi pelayanan pendamaian seperti itu masa saya pertama dalam 3 tahun pertama bekerja. Saya ada macam mana ya cakapnya ya? Oke, saya ada berhubungan dengan seorang laki-laki yang juga sudah bertunangan pada masa itu. Nah, tapi karena pada saat itu cinta buta ya, cinta buta. Oke, jadi
Ya jadi kecantol jadi gitu. Oke, nah jadi saya berhubungan dengan dia, walaupun saya sudah tahu dia sudah punya tunangan gitu ya. Nah jadi tapi saya tidak berani memberitahukan abang saya. Pada masa itu memang mama saya tidak tinggal dengan saya karena mama saya di Indonesia dan saya dengan abang saya saja di KL. Nah jadi saya tidak berani bercakap dengan abang saya karena saya tahu gitu kalau saya cakap dengan abang saya pasti abang saya tidak bagi macam itulah. Nah jadi jadi kalau saya mau keluar, saya berbohong dengan abang saya macam tuh. Saya keluar dengan kawan saya yang ini, tapi sebenarnya saya keluar dengan ya dengan laki-laki itu. Nah jadi dari sana saya bohong dan saya pikir oke, 1-2 kali lewat. Maksudnya saya pas gitu. Abang saya percaya aja. Terus satu hari saya keluarnya tuh selalu tengah malam macam tuh lah, jadi di pick up macam tuh. Dan ternyata abang saya tunggu saya di living room. Dia duduk. Jadi dia matikan semua lampu. Dia duduk di sofa. Jadi begitu saya keluar, dia langsung bilang, "Mei, kamu mau kemana?" Kaget aja. Terus saya buka lampu. "Oh my God, my brother is there." Gitu. Abang saya ada di sana itu. Jadi terus dia cakap, dia tunggu di bawah. Saya aduh kalau abang saya panggil ke atas habislah saya kan. Jadi ya akhirnya pendek cerita abang saya cakap suruh dia pulang dan mulai hari ini kamu nggak boleh keluar. Dia tidak bagi saya keluar lah. Saya cukup sebenarnya saya tidak marah tapi saya cukup sedih lah dengan apa yang terjadi dan dan kebiasaan saya satu hal pada saat itu saya merasa sakit hati, saya bohong sama abang saya. Karena saya dengan abang saya itu sangat dekat sekali. Tapi itu yang membuat saya jadi berpikir, oh kenapa ya? Dengan hubungan dengan laki yang di luar keluarga saya, itu yang membuat saya berbohong kepada abang saya gitu. Dan ketika saya memberitahukan kepada laki ini dan dia cakap, oh saya belum mau bertemu dengan keluarga kamu. Nah itu jadi ketika jawaban dia semacam itu yang jadi wake up call saya. Oke, ini laki-laki bukan untuk saya. Ya, dan akhirnya ya sebenarnya CG leader saya pada masa itu juga melayani abang saya lah gitu. Jadi jadi kita ada satu session di mana ada satu retreat untuk mengenal hatinya Bapa dan pada saat itu Brother Tama dengan Sis Yuyu juga melayani kita dengan abang saya untuk ya melakukan pendamaian kembali. Jadi di sana kita sama-sama ya saya mengakui semua dosa-dosa saya kepada abang saya dan hal-hal yang pernah abang saya lakukan yang saya tidak pernah tahu, saya juga shock ya. Jadi kita berdua sama-sama terkejut lah. Oh ternyata banyak ya yang disimpan gitu yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Dan saya mengucap syukur ada kejadian seperti itu dan kita didamaikan, keluarga saya, abang saya dan abang saya didamaikan dan kita juga didamaikan kembali kepada Tuhan Allah dan sampai hari ini tidak ada satu hal pun yang abang saya tidak pernah bagikan kepada saya dan saya juga tidak ada satu hal pun yang saya tidak pernah bagikan kepada abang saya gitu. Dan keluarga kita tuh lebih harmonis, lebih dekat dengan satu sama lain dan kali ini kita membawa mama saya untuk juga mengenal kepada Tuhan. Dan sebelumnya nih dia sangat anti lah gitu. Dan dia cukup sempat kepahitan. Saya bolehkan kamu pergi gereja tapi kenapa kamu memberikan diri kamu dibaptis macam itu. Jadi kamu jangan jadi anak saya lagi lah. Tapi sampai hari ini dia tidak dapat melepaskan saya. Dia kalau dia selalu datang ke Malaysia hanya mau bertemu dengan saya. Jadi saya selalu dibawa jalan-jalan juga sama dia ya. Semuanya dibayarkan sama mama. Oke. Nah kembali lagi pelayanan pendamaian itu banyak memberikan berkat dalam hidup saya. Menurut saya merasa ketika saya berbohong semuanya tuh udah hancur. Saya pikir ya udah keluarga saya boleh saja pecah dan tidak akan dapat dipulihkan kembali. Tapi Tuhan memulihkan semuanya itu. Tuhan mendatangkan
kebaikan, Tuhan juga mendatangkan keharmonisan ke dalam keluarga. Ya, jadi saya akan sangat encourage, mendorong Anda kalian kita semua untuk ikut dalam pelayanan pendamaian. Karena kenapa? Kita terlebih dahulu kita udah menerima kasihnya Tuhan, dan saatnya kita memberikan kasih itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Oke, nah jadi itu saja sharing dari saya. Terima kasih. Oke. Untuk perbincangan kumpulan ada 2 pertanyaan yang boleh dibincangkan dalam grup Anda. Pertanyaan pertama adalah kenapa pelayanan pendamaian penting dan apa yang dapat kamu lakukan dalam pelayanan pendamaian. Oke, itu saja. Terima kasih.